Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Naim Farul Rozi dengan NIM A012303. Yang saya hormati Bapak Insinyur Dr. Kukuh Kurniawan Dwi Sungkono STME, dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Eh, di sini saya akan memaparkan metodologi penelitian saya yang berjudul pengembangan model simulasi keseimbangan air irigasi berbasis metode FGMOC untuk mengatasi kekurangan air selama musim kemarau. Oke, untuk latar belakang dari metodologi penelitian saya kali ini yaitu jaringan irigasi adalah sistem saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap lainnya yang berfungsi untuk menyediakan, membagikan, dan mengalirkan air dari sumbernya seperti sungai atau waduk ke lahan pertanian, sehingga mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan panganan. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, suplai air irigasi ke lahan pertanian dan peternakan akan mengalami masalah ketika memasuki musim kemarau, karena air yang disuplai dari irigasi akan berkurang. Maka dari itu, kita perlu menganalisa keseimbangan air irigasi dengan menghitung kebutuhan air irigasi dan ketersediaan air alami guna memastikan kecukupan pasokan air bagi pertanian di wilayah tersebut. Dalam penelitian kali ini, saya melakukan penelitian dengan menggunakan metode FGMOC. Metode FGMOC itu sendiri adalah metode hidrologi simulasi keseimbangan air bulanan yang digunakan untuk memperkirakan debit andalan di suatu daerah aliran sungai. Untuk rumusan masalah di metodologi penelitian saya kali ini ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana menganalisis keseimbangan air irigasi menggunakan metode FGMOC. Yang kedua, bagaimana memastikan kecukupan pasokan air irigasi selama musim kemarau dengan memperhitungkan kebutuhan dan ketersediaan air. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kekurangan air irigasi yang terjadi akibat musim kemarau dengan pendekatan simulasi hidrologi. Tujuan dari penelitian saya kali ini yang pertama, eh, menghitung dan menganalisis debit aliran air di daerah aliran sungai atau DAS menggunakan metode FGMOC. Yang kedua, mengetahui ketersediaan air irigasi dan kebutuhan air pertanian di wilayah tersebut. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang keseimbangan air irigasi agar dapat mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, mengembangkan mode simulasi hidrologi untuk memperkirakan pasokan air selama musim kemarau. Untuk manfaat penelitian saya kali ini ada 7, yaitu yang pertama membantu petani dan pengelola irigasi dalam perencanaan distribusi air secara efisien dan efektif. Yang kedua, memberikan data dan analisis yang akurat untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah irigasi tersebut. Yang ketiga, mendukung upaya mitigasi kekurangan air selama kemarau dengan pendekatan berbasis simulasi hidrologi. Yang keempat, menjadi referensi dalam pengembangan metode analisis keseimbangan air irigasi di Indonesia, khususnya saat data aliran sungai tidak tersedia atau tidak lengkap. Untuk yang kelima, berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah yang diteliti sesuai dengan fungsi jaringan irigasi. Yang keenam, memungkinkan optimalisasi penggunaan dan pengelolaan sistem saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap irigasi yang sudah ada. Untuk yang ketujuh, menyediakan dasar ilmiah untuk perumusan kebijakan pengelolaan air yang lebih baik, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan musim kemarau. Oke, untuk tinjauan pustakanya sendiri yaitu prosedur pengambilan data. Di sini ada beberapa prosedur pengambilan data, yaitu yang pertama observasi. Observasi yaitu tahap ini diperlukan karena tak jarang ditemukan hal-hal non-teknis yang berpengaruh pada desain yang tak bisa dianalisis lewat data yang didapat. Adapun dari tahap ini diharapkan memiliki hasil berupa pengamatan dan wawancara kepada pihak terkait.
Untuk yang kedua yaitu literasi. Pada tahap ini, materi yang berkaitan dengan sistem jaringan irigasi, pola tanam, dan data hujan di sekitar daerah irigasi yang akan dipelajari. Hasil yang didapat dari tahap ini diharapkan penyusunan tugas bisa dilakukan secara objektif. Yang ketiga yaitu debit andalan. Debit andalan adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan risiko kegagalan yang telah diperhitungkan. Dalam perencanaan proyek-proyek penyediaan air, terlebih dahulu harus dicari debit andalannya dulu. Yang tujuannya adalah untuk menentukan debit perencanaan yang diharapkan selalu tersedia di sungai. Untuk yang keempat yaitu limpasan. Limpasan atau runoff dapat hanya terdiri dari limpasan permukaan, tetapi pada beberapa kasus merupakan gabungan antara limpasan permukaan atau surface runoff dan interflow. Jadi runoff secara khusus mewakili gerakan air jaringan sungai di luar base flow. Mungkin sekian pemaparan metodologi penelitian saya. Kurang lebih saya mohon maaf bila mana ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati pendengar. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.